Bab 466. Menyentuh kepala. Cela Wang merasa puas dengan kehidupannya sekarang. Dengan 6 saudari perempuannya yang dekat dan si kecil Louis Lu, yang setia melindunginya dan tidak membiarkannya menderita dengan cara apapun. Dia sangat puas. Tapi seperti yang dikatakan oleh saudaranya, jika dia tidak meminta jawaban, dia mungkin akan menyesal seumur hidupnya. Dan Cela Wang teringat apa yang dikatakan Hailey Ye kepadanya dan El Xiaolin saat dia menarik mereka ke kamar beberapa waktu lalu. Bukan untuk mengejar ketertinggalan. Selama mereka tidak menjadi beban bagi si kecil Louis Lu, itulah yang terpenting. Bahkan El Xiaolin, kakak kedua, kini telah pergi ke Kunlun dan mulai mempelajari teknik mental Kaisar Qing. Cela Wang merasa bahwa terlalu egois jika dia terus berpuas diri. Dia tidak bisa membiarkan Louis Lu kecil melindunginya terus. Dia harus memberikan sesuatu kepada Louis Lu kecil. Dan ini harus didukung oleh kekuatan. Akademi Awan Putih bisa memberikan itu. Cela Wang meyakinkan dirinya sendiri di dalam pikirannya dan akhirnya menatap Louis Lu dengan emosi yang dalam. Louis kecil, apakah kamu yakin bahwa meskipun Akademi Awan Putih mengetahui keberadaanku, ia tidak akan memaksaku melakukan apapun yang tidak ingin kulakukan? Louis Lu mengelus kepalanya yang botak dan berkata sambil tersenyum, kemungkinan besar tidak. Dengan kepala botakku sebagai jaminan. Bahkan jika ada masalah, aku akan menggunakan tinjuku untuk membantumu. Semakin botak kamu, semakin kuat kamu. Jelas bukan lelucon. Mengesampingkan kekuatan Louis Lu sendiri, jarinya yang telah melahap api spirit tidak menutupi kekuatannya. Terlebih lagi, di dalam telapak tangan Louis Lu, ada juga 2 pedang yang mencengangkan yang tersembunyi. Siapapun yang berani mempersulit kakak perempuannya, dia tidak keberatan untuk pergi dan membelah Kunlun menjadi 2. Tidak akan disayangkan melihat tempat suci bagi para kultivator akan direduksi menjadi puing-puing. Louis Lu sangat mendominasi. Louis kecil. Cela Wang terharu dan mengulurkan tangannya untuk meminta pelukan. Louis Lu baru saja berjalan maju. Tapi Cela Wang langsung bergantung pada Louis Lu seperti kungkang. Ragu-ragu untuk melepaskannya. Hailey Ye melihat dengan ekspresi yang sangat rumit. Dia bersikap tenang saat membujuk Cela Wang. Tapi di dalam hatinya, dia merasa sangat tidak nyaman. Sebelumnya, bagaimanapun, dia adalah kakak perempuan tertua. Dan dia juga kakak perempuan tertua yang sangat keren sehingga tidak ada saudara perempuan yang berani tidak memberinya wajah. Tapi sekarang, dengan El Xiaolin memasuki Kunlun dan Cela Wang akan masuk ke Akademi Awan Putih, ini adalah kesempatan yang sangat besar yang berarti mereka selangkah lebih dekat dengan si kecil Louis Lu. Hailey Ye merasa iri. Pada saat yang sama, dia juga merasa sedikit minder. Tidak menyadari bahwa dia, sebagai kakak tertua, selangkah di belakang adik-adiknya. Namun Hailey Ye tidak menunjukkannya. Saat Hailey Ye melamun, tiba-tiba dia merasakan sebuah tangan hangat di kepalanya. Mengusap kepalanya dengan lembut. Hailey Ye terkejut dan mengangkat matanya untuk menatap Louis Lu. Kak Hailey, aku tahu. Sebenarnya, dari semua saudariku, kamu adalah yang paling cemburu. Dan apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Louis Lu masih ada Cela Wang yang bergelantung. Tetapi dia dengan mudah mengulurkan telapak tangannya dan membelai kepala Hailey Ye. Matanya penuh kasih sayang. Hailey Ye masih ingin bersikap tenang dan menyangkal Louis Lu yang paling cemburu. Tetapi saat dia bertemu dengan mata Louis Lu, dia tiba-tiba melunak. Tubuhnya sedikit bergetar. Pada akhirnya, dia benar-benar mengangguk secara tak terduga.
Merespons setipis nyamuk. Ya, untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa Louis Lu kecil ternyata telah berubah menjadi anak laki-laki yang dewasa dan besar. Perasaan ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Termasuk sebelumnya, ketika dia tahu bahwa Louis Lu kecil adalah Kaisar Dewa Louis. Hailey Ye bahkan tidak merasakan hal ini. Dia hanya diam-diam merasa bangga pada Louis Lu kecil. Di lubuk hatinya yang paling dalam, dia tetap memperlakukannya sebagai adiknya dan berpikir untuk memanjakannya. Sampai saat ini, hanya ketika telapak tangan Louis Lu menyentuh kepala Hailey Ye dan melihat ekspresinya yang penuh kasih sayang, Hailey Ye baru menyadari bahwa Louis Lu kecil telah tumbuh begitu besar. Tentu saja, itu juga kesalahan Louis Lu yang dulu bertingkah seperti anak kecil di depan Hailey Ye. Bahkan jika ada beberapa momen ketika Louis Lu membela Hailey Ye dan mencegahnya diintimidasi oleh siapapun, Hailey Ye akan merasa bahwa dia telah tumbuh dewasa dan menjadi orang yang bisa diandalkan. Namun tak lama kemudian, setelah menangani orang-orang jahat, dia kembali menjadi seorang pengacau. Hailey Ye kemudian merasa seperti berhalusinasi bahwa Louis Lu kecil belum tumbuh dewasa. Tapi hari ini berbeda. Dalam momen keseriusan yang langka, kata-kata Louis Lu menyentuh titik lemah terdalam Hailey Ye. Jadi Hailey Ye tidak membalas, tidak melawan, dan tidak berpura-pura menyendiri lagi. Hatinya dipenuhi dengan rasa bahagia. Membelai kepala. Ini sangat berdampak bagi seorang gadis. Bahkan untuk gadis yang paling bersemangat sekalipun. Tentu saja ada prasyarat bahwa yang menyentuh kepala gadis itu adalah pria yang disukainya. Jika tidak, dia hanya akan diberikan sepasang tinju. Melihat perubahan suasana hati Hailey Ye, Louis Lu mengeluarkan ratapan di dalam hatinya. Dia baru saja menyadari rasa kehilangan di mata Hailey Ye. Tetapi dia selalu seperti itu. Mengira dia kuat. Tidak tahu bahwa emosinya sudah tertulis di wajahnya. Louis Lu melihatnya dengan jelas. Louis kecil. Adegan hangat itu tidak berlangsung lama. Tapi tiba-tiba suara kasar merusak suasana hati. Hanya untuk melihat Sali Liu menerobos masuk dalam kobaran kemuliaan. Sali Liu telah hadir saat Louis Lu pertama kali kembali, dan mengikuti Cela Wang mengolok-olok kepalanya yang botak. Tetapi entah bagaimana berhasil keluar lebih awal. Perhatian Louis Lu tertuju pada Cela Wang pada saat itu. Jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Tidak mungkin saudara perempuannya meminta izin kepadanya untuk keluar. Bukan. Baru sekarang dia menyadari bahwa ada yang aneh dengan ekspresi Sali Liu. Bersambung.